Bank Indonesia melaporkan kinerja penjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada Juli 2023. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real atau IPR Juli 2023 yang sebesar 212,7 atau tumbuh positif sebesar 6,3% year on year. Tetap kuatnya kinerja penjualan eceran tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, dan subkelompok sandang yang tetap tumbuh positif, serta kelompok suku cadang dan aksesori yang mengalami perbaikan. Secara bulanan, pertumbuhan penjualan eceran diperkirakan berada pada fase kontraksi 4,6% month to month. Pada Juni 2023, IPR tercatat sebesar 222,9 atau secara tahunan tumbuh positif 7,9% meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 4,5% year on year. Dari sisi harga, responden memperkirakan tekanan inflasi akan menurun pada September 2023, namun diperkirakan akan meningkat pada Desember 2023 sejalan dengan ekspektasi penjualan ke depan. Presiden Joko Widodo menyebut di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti dan konstruksi Indonesia termasuk tangguh, tahan banting dan semakin kompetitif. Presiden menyebut kontribusi sektor ini dalam rentang 2018 hingga 2022 mencapai 2.300 sampai 2.800 triliun atau mencapai 16% dari PDB dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 13,19 juta orang. Sektor real estate juga mampu menimbulkan multiplier effect ke 185 subsektor atau industri lain seperti industri bahan bangunan, furnitur dan interior, elektronik, serta beragam industri jasa. Jokowi juga menyebut saat ini backlog kepemilikan rumah masih mencapai 12,1 juta dengan pertumbuhan KK baru mencapai 700 hingga 800 ribu per tahun sehingga menjadi peluang bagi industri real estate untuk terus tumbuh. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi menaikkan harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen dan harga acuan pembelian di tingkat produsen. Hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023. Adapun penyesuaian HAP gula konsumsi terbaru diterapkan Rp12.500 per kilogram di tingkat produsen dan HAP di tingkat konsumen Rp14.500 per kilogram. Serta Rp15.500 per kilogram khusus Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga acuan sebesar Rp1.000 per kilogram tersebut telah melalui pembahasan dan diskusi serta masukan dari berbagai stakeholder pergulaan. Dia juga mengatakan bahwa kenaikan HAP gula konsumsi ini merupakan penyesuaian guna mencapai keseimbangan harga di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. China mencatatkan deflasi 0,3% secara tahunan di akhir Juli 2023. Pencapaian ini merupakan level yang terendah yang pernah dicapai China sejak tahun 2021. Sebelumnya, konsensus pasar meramal China bisa menghadapi deflasi 0,4 hingga 0,5% secara tahunan. Meski realisasi deflasi China periode Juli 2023 jauh lebih baik dari estimasi pelaku pasar, tetapi kondisi tersebut menunjukkan situasi pertumbuhan ekonomi yang semakin berat. Mengingat pada Juni lalu, posisi inflasi China justru stagnan atau 0%. Sementara sebelumnya China pernah mencapai deflasi sebesar 0,2% pada Februari 2021 yang lalu. Saat ini permintaan konsumsi di China diperkirakan masih lemah, sementara korporasi dinilai tengah dalam fase enggan berinvestasi dan sulit untuk berekspansi. Kabar buruk mengguncang perbankan Amerika Serikat lagi. Senin awal pekan waktu setempat, lembaga pemeringkat Moody's menurunkan peringkat kredit 27 bank di negara tersebut. Moody's memangkas peringkat 10 bank Amerika Serikat satu tingkat. Moody's juga tengah meninjau 6 raksasa perbankan Amerika Serikat. Menurut Moody's, kinerja keuangan kuartal kedua perbankan Amerika Serikat menunjukkan meningkatnya tekanan yang akan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan modal. Kondisi ini terjadi karena resesi ringan Amerika Serikat yang diprediksi terjadi pada awal 2024.
Moody's juga menyinggung risiko tertentu dalam portofolio real estate komersial beberapa bank sebagai faktor lain. Di sisi lain, Moody's juga mengubah pandangannya menjadi negatif untuk 11 pemberi pinjaman utama di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, Moody's mengubah penilaian untuk 27 bank di sektor tersebut.